Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau membuka hati dan pemikiran kami, agar apa yang kami dengar Tuhan, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus dan Allah Kudus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tujuan hidup. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah tujuan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya ini? Apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Kita bisa lihat di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah hanya satu saja. Kita sebagai orang percaya di dunia ini adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, hanya untuk melakukan sesuatu, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ayat ini juga, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa segala tindakan tujuan hidup kita harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan saja. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya di dalam dunia ini. Nah, pertanyaan sekarang buat kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana tujuan hidup kita atau tindakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana tindakan hidup kita? Hanya satu, hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya di dunia ini, hanya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang tidak bisa melakukan memuliakan Tuhan, hanya untuk berfoya-foya saja tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya mungkin saja hanya untuk bersenang-senang. Nah, tapi firman Tuhan pada hari ini diingatkan kita kembali bahwa tujuan hidup kita harus ada hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, ada 3 poin yang bisa saya paparkan di tempat ini, yaitu yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Terkadang kita juga sebagai manusia, terkadang kita lupa mengasihi Tuhan. Terkadang kita juga mengabaikan, menganggap diri kita ini udah kuat, tetapi kita lupa untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama melihat. Yohanes 14 ayat 15 berbunyi demikian. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana di firman Tuhan ini dikatakan, jika kamu mengasihi aku itu siapa? Itu Tuhan Yesus, Allah kita. Jika kamu mengasihi Dia, saudara-saudara yang terkasih, pasti kita akan menuruti apa? Segala perintah Tuhan. Ya, kita akan pasti melakukannya. Karena Dia ini menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan diwujudkan melalui apa? Ketaatan terhadap perintahnya. Itu perintah
menunjukkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana mengasihi, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, itulah tujuan hidup kita. Melalui apa? Itu ketaatan kita kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Itulah cara kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Nah, hukum Tuhan itu untuk mengasihi Tuhan. Berbagai contoh yang bisa kita lakukan. Contohnya salah satu saja, yaitu mengasihi Tuhan. Bertekun apa? Membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, melayani di gereja. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah tujuan hidup kita, untuk mengasihi Tuhan. Ya, untuk mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bayangkan saja, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang anak yang sangat mengasihi orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan instruksi atau perintah kepada anak tersebut, tidak hanya mendengar, tetapi juga berusaha untuk melaksanakan perintah itu dengan sepenuh hati. Misalnya saja, jika orang tua meminta anaknya untuk, contoh sederhana saja, membantu membersihkan rumah, anak tersebut pasti akan melakukannya. Hanya karena apa? Bukan karena apa? Hanya untuk perintah dari orang tuanya, tetapi karena kasihnya kepada orang tuanya, dia melakukannya. Begitu juga, demikian pula kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Bapa yang di surga. Ya, bagaimana kita mengasihinya seharusnya mendorong kita untuk menaati apa? Perintahnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan merasa didorong untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan sebagai beban hidup kita untuk mengasihi Tuhan, tetapi sebagai ungkapan kasih kita, kasih rasa cinta tulus kita kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, yang kita terapkan dalam hidup kita dalam poin pertama ini adalah, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya ajak untuk kita terapkan dalam hidup kita. Ya, saat ini bagaimana kita harus mempunyai tujuan hidup kita, harus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan apa? Dan selalu kita harus mempunyai kesadaran, sadari bahwa apa sih tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, kita harus sadari apa tujuan hidup kita. Kita harus bersadar dalam Tuhan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan saja, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sebagai poin yang kedua saat ini kepada kita, yaitu hidup di dalam kasih. Apakah kita sudah hidup dalam kasih? Marilah kita hidup di dalam kasih. Itulah tujuan hidup kita. Kita bisa lihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 7. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Sama-sama kita membuka firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih itu. Karena kita saling mengasihi, sebab kasih itu kita harus tahu berasal dari Allah kita, berasal dari Bapa surgawi kita.
bagaimana kita, pertanyaan sekarang dalam hidup kita, bagaimana kita hidup di dalam kasih itu? Mengasihi sesama kita dengan cara apa? Bagaimana cara kita mengasihi saudara kita di sekeliling kita yang suka membuat hati kita sakit, menjengkelkan kita, membuat kita kesal. Bagaimana cara kita mengasihi mereka? Kita harus tahu terlebih dahulu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kasih yang sesungguhnya berasal dari Allah kita. Bagaimana juga hidup kita mengasihi saudara kita di dunia ini. Nah, frustrasinya bagi kita, bayangkan ada sebuah komunitas saja, ya, suatu komunitas kecil di mana setiap anggota berusaha apa? Saling mengasihi tanpa syarat. Di dalam komunitas ini, ketika seseorang mengalami kesulitan, yang lain datang untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, jika ada anggota yang sakit, ya, anggota dalam sebuah komunitas ini yang sakit, yang lain akan mengunjunginya, merawatnya, membawa makanan, atau sekedar menemani. Kasih yang mereka tunjukkan dalam sebuah komunitas ini bukan hanya sekedar berkata-kata saja, tetapi diwujudkan dalam tindakan mereka yang nyata. Mereka memahami bahwa kasih yang diwujudkan, bahwa kasih yang mereka miliki itu, yang mereka terapkan itu berasal dari Allah, dan mengasihi Allah adalah satu sama lain. Bagaimana kita mengasihi satu sama lain? Mereka mencerminkan kasih, mereka juga mencerminkan sifat Allah yang adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini diingatkan kita kembali bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita, bagaimana kita mengasihi mereka. Apakah kita sudah mengasihi saudara-saudara kita? Apakah kita sudah mengampuni? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk mengasihi mereka? Apakah kita mengasihi mereka untuk dapat imbalan? Kita sadari dalam hidup kita saat ini. Nah, di dalam penerapan dalam hidup kita saat ini, yaitu yang pertama, membantu sesama kita. Ketika kita melihat seseorang dalam kesulitan, tawarkanlah bantuan tanpa menunggu permintaan. Tanpa kita menunggu permintaan pula, kita harus terlebih dahulu bisa sadar dalam diri kita. Kita harus juga sadar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita juga harus sadar bahwa kita bukan tujuan apa kita hidup ini. Salah satu mengasihi sesama kita. Ya. Kedua, mendengarkan. Luangkan waktumu untuk mendengarkan cerita masalah orang lain, menunjukkan bahwa kita peduli, ada rasa peduli, ada saling mengasihi di dalamnya. Ketika orang lain berbicara, cerita, curhat kepada kita, karena mereka tahu kalau kita bisa, orang-orang yang bisa menjaga rahasia, kita juga sebagai pendengar harus benar-benar mendengarkan dia, memberikan solusi apa itu yang dialami, masalah apa yang dialami saudara kita. Itulah salah satu juga contoh dalam hidup kita, bagaimana kita juga harus mengasihi saudara kita di dalam lingkungan kita saat ini. Yang ketiga, memberikan tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih. Kita memberikan apa yang kita punya, bukan kita memberikan karena terpaksa. Berbagi berkat yang kita miliki, baik itu waktu kita, tenaga kita, sumber daya kita, tanpa mengharapkan balasan. Ya, dengan cara ini, saudara-saudara, dengan cara yang kita bisa lakukan dalam hidup ini, tidak hanya hidup dalam kasih, tetapi juga menjadi saluran kasih Allah kepada orang lain. Ya, marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tunjukkan apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Ya, kita tunjukkan di dalam dunia ini bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita juga mengasihi saudara-saudara kita di dalam lingkungan kita, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Bagaimana kita harus juga
mengasihi mereka. Ya, saudara-saudara yang terkasih. Nah, poin yang terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus mencerminkan kasih itu dengan cara apa? Menjadi teladan, dimulai dari diri kita menjadi yang terbaik. Dengan tujuan apa? Hanya untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita yaitu dimulai dari diri kita juga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di Titus 2 ayat 7. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan Alkitab kita, Titus 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan juga, Bapak Ibu, di mana di ayat ini menekankan kepada kita juga bahwa kita juga harus menjadi teladan. Kita juga harus menjadi jujur teladan dalam hidup kita. Bagaimana dengan apa? Yaitu dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh, mengajari orang lain dengan baik, tidak berdasarkan dari pihak yang lain. Kita juga harus ada tindakannya. Kita harus mencerminkan juga kasih Kristus itu. Bagaimana menjadi teladan yang baik, bagaimana menjadi teladan dalam hidup kita, teladan dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita berantakan, ya. Mungkin saja keluarga kita berantakan. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sudah belajar tentang firman Tuhan, marilah kita menjadi juga teladan dalam keluarga kita masing-masing, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, di ayat ini saudara-saudara terkasih dalam Tuhan menunjukkan bahwa tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Kristus itu, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Ketika menjadi teladan, bisa juga menginspirasi orang lain. Mereka melihat, ternyata si A ini ya bisa jadi contoh, ternyata ini bisa jadi teladan terbaik. Kenapa bisa menjadi terbaik? Kenapa bisa menjadi teladan? Karena kasih Tuhan itu kita juga harus mencerminkannya di dalam hidup kita, saudara-saudara yang terkasih. Ya, bagaimana juga kita harus melakukannya dalam hidup kita. Nah, bisa kita juga harus sikap kita saling menghormati. Andaikan saja orang lain tidak menghormati kita, kita pasti merasa kecewa, kita merasa sakit hati. Kenapa orang ini tidak menghargai, tidak menghormati, padahal saya lebih tua darinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dari Tuhan, jangan pandang itu, tetapi jadilah duluan dalam dirimu, jadilah yang pertama untuk menghargai orang lain. Mungkin dia gak bisa menghormati kamu, mungkin dia gak bisa menghargai kamu, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga harus menghormati orang lain. Kita juga harus peduli dalam lingkungan kita terhadap orang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, dia abaikan lingkungannya, ya, dia abaikan lingkungannya itu. Ya bodo amat, hidup gua, katanya. Tetapi ingat firman Tuhan pada hari ini. Tujuan hidup kita apa sebenarnya? Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Menjadi berkat. Kita juga harus terlebih dahulu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, menjadi teladan, saudara-saudara yang terkasih. Mana poin yang pertama itu, poin yang ketiga ini, di mana kita juga harus menjadi teladan. Nah, menjadi teladan bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang baik, saudara-saudara. Bukan kita melakukan yang terbaik, tetapi juga mencerminkan karakter Kristus seperti yang saya bilang tadi. Kita juga harus menjadi Kristus, anak-anak Tuhan yang baik. Kita juga harus menjadi karakter Kristus. Karakter Kristus itu kita juga harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Ya.
Dengan demikian, saudara, kita dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dalam. Dan begitulah cara kita untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah kita, firman Tuhan yang bisa sampaikan, kesimpulannya untuk kita saat ini, mari saya mengajak saudara-saudara yang terkasih menonton video ini. Mari sama-sama kita melihat apa tujuan hidup kita di dunia ini. Apakah kita hanya menikmati dunia saja, hanya untuk berfoya-foya saja di luar sana hanya untuk menyenangkan hati kita? Udahlah, nanti berdoa, udahlah nanti baca Alkitab. Mending aku foya-foya, mending aku jalan-jalan, mending aku boleh sebenarnya, tetapi kita pertamakan dulu apa tujuan hidup kita, apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, hidup kita di dunia ini, apakah kita juga hanya menikmati dunia tanpa memuliakan Tuhan? Kita menikmati dunia tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi kita juga harus pertama memuliakan Tuhan, karena kenikmatan dunia ini, saudara-saudara yang terkasih, itu berasal dari Tuhan. Ya, itu berasal dari Bapa yang kekal, dari Yesus Kristus. Itu berasal semua yang kita nikmati dunia ini. Kita bisa senang, kita bisa happy. Tapi yang pertama, tujuan hidup kita di dunia ini apa? Ya, kita pertanyakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kembali kepada kita, ayo kita sama-sama memfokuskan hidup kita. Tujuan hidup kita hanya apa? Tujuan hidup kita apa sebenarnya? Hanya satu tujuan hidup kita, itu untuk memuliakan Tuhan saja. Memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi teladan dalam hidup kita, menjadi teladan di dalam hidup kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami, Yesus Kristus Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih cinta-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami, pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan ini, bukan kami sekedar mendengarkannya, tetapi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mampu Tuhan untuk melakukannya, di mana firman Tuhan hari ini diingatkan kami kembali Tuhan, bagaimana kami juga ada tujuan hidup kami, ada tujuan hidup kami yang sebenarnya hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, Allah kami, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Firman-Mu Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara.